Kalau seandainya tidak ada akta nikah untuk diproses dengan undang-undang PKDRT, sementara praktek di lapangan yang kita temukan kasus KDRT paling banyak terjadi dalam keluarga yang menikah secara adat. Hercules 3.000 lebih suara. Kali ini kita akan berdiskusi terkait pentingnya mendorong akta nikah atas perkawinan adat. Nah, pasti kawan-kawan di rumah bertanya, apakah penting pembuatan akta perkawinan adat dan untuk apa? Kali ini sudah hadir bersama saya Direktur LBH Papua, Pak Emmanuel Gebay, dan kali ini kita akan berdiskusi lebih dalam mengapa pentingnya kita mendorong penerbitan akta nikah atas perkawinan adat. Pak Emmanuel, sehat ya? Ya. Setelah beberapa minggu ini kita tidak berjumpa, dan kali ini kita berjumpa kembali. Pak Emmanuel, mengapa pentingnya kita mendorong agar segera perlunya penerbitan akta nikah adat? Mengapa penting bagi masyarakat seperti begitu? Oke, yang pertama perlu kami ketahui bahwa sampai hari ini di Papua, baik Provinsi Papua Barat maupun Provinsi Papua, itu masih kental akan masyarakat adatnya. Dan di dalam masyarakat adat tersebut itu selain ada praktek jual beli, kemudian praktek perlindungan tanah adat, kemudian praktek kebiasaan merajut dan sebagainya, juga memiliki struktur masyarakat adatnya, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan adat. Salah satunya adalah adanya perkawinan adat yang ditandai dengan pembayaran mas kawin. Nah, sampai hari ini itu kami belum menemukan satupun pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memberikan legalitas bagi penerbitan akta nikah terhadap perkawinan adat. Nah, ini menjadi sesuatu fakta hukum yang sangat bertolak belakang dengan fakta adanya masyarakat adat. Baik di provinsi lain, namun secara khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat ini. Nah, kenapa itu sangat penting? Anak kalau mau masuk sekolah, dia wajib membawa atau menunjukkan akta kelahiran, ya kan? Akta kelahiran untuk bisa diterbitkan itu wajib ada kartu keluarga. Kartu keluarga itu kalau mau diterbitkan itu wajib ada akta perkawinan. Nah, atau akta nikah. Bayangkan anak yang terlahir dalam perkawinan adat yang tidak ada akta nikahnya, itu apakah dia akan memiliki akta kelahiran untuk kemudian dijadikan dasar untuk masuk sekolah? Ini kan berkaitan dengan hak atas pendidikan bagi anak. Itu yang pertama.
Yang berikutnya berkaitan dengan hak atas warisan dari bapak atau ibunya, bapak atau mamanya. Ini juga berkaitan juga kalau anak yang kemudian terlahir dari perkawinan nikah adat, ya tentunya yang akan mendominasi harta warisan adalah kakak laki-laki yang tertua. Sementara yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu bagaimana? Ya. Nah ini harus ada kejelasan ini terkait itu. Karena kalau nanti sudah ada akta nikah, maka akan kemudian juga memberikan kejelasan bagi warisan-warisannya. Ya, Pak Mandel, tapi itu yang kedua. Yang ketiga, sampai saat ini kan orang tidak pernah berpikir tentang apabila terjadi kekerasan dalam keluarga bagi dalam rumah tangga ya. Keluarga yang nikah secara adat. Sampai hari ini polisi tolak kalau seandainya tidak ada akta nikah untuk diproses dengan undang-undang PKDRT. Sementara praktek di lapangan yang kita temukan kasus KDRT paling banyak terjadi dalam keluarga yang nikah secara adat. Nah ini 3 hal mendasar yang kemudian menjadi tolak ukur kita untuk mendorong adanya akta nikah atas perkawinan adat. Tujuannya jelas, untuk melindungi hak pendidikan anak, yang berikutnya hak atas waris, yang berikutnya hak atas identitas anak, yang berikutnya lagi untuk melindungi keluarga dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Gitu, Bos. Tapi Pak Emanuel, bicara terkait nikah adat, kalau khusus di Papua sendiri, di beberapa kabupaten kota yang ada, apakah memang bagaimana siapa yang berwenang untuk menerbitkan akta nikah adat ini? Dan kalau memang ada, itu di daerah mana? Sepanjang yang saya ketahui, Ya. sejak tahun 1974 pasca Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu diberlakukan, itu sudah tidak ada pengakuan atau tidak ada akta nikah yang diterbitkan oleh catatan sipil terhadap Nikah adat. nikah adat. Sebelum itu ada. Saya temukan fakta di Kabupaten Jayapura, khususnya bagi keluarga paralegal saya. Paralegal saya itu sebutkan mama dan bapaknya itu nikah adat, namun bisa diterbitkan akta nikah. Itu sebelum tahun 74. Nah setelah tahun 74 ke atas, itu sudah tidak lagi. Ini artinya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu terbit kemudian menyingkirkan legalitas dari nikah adat. Begitu. Pak Emanuel, kira-kira apa yang menjadi penting bagi pemerintah untuk kemudian melihat persoalan ini agar mencari solusinya? Oke. Yang pertama, yang perlu dicatat yaitu sejak Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan, itu pada pasal 18 B ayat 2 itu sudah ada pengakuan terhadap masyarakat adat dan juga tradisi yang dimiliki. Itu yang pertama. Yang kedua di pasal 28I ayat 3 juga mengatur hal yang sama. Ini artinya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas nikah, itu sudah dijamin dalam konstitusi. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini berlaku, itu yang kemudian terkesan ada menyimpang 2 pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tadi.
Oke. Nah, Berarti- atas penyimpangan ini, itu kemudian semestinya negara melalui pemerintah Ya. itu introspeksi, menyadari atas kesalahan itu, karena kesalahan ini akan berdampak fatal bagi hak atas pendidikan anak, hak atas identitas anak, hak atas warisan anak. Begitu pula akan berdampak buruk bagi perlindungan kekerasan terhadap orang di dalam rumah tangga. Berarti solusinya apa, Pak? Nah, Manan? solusi yang perlu diketahui di sini yaitu selain diatur juga di dalam undang-undang dasar tadi, itu di dalam undang-undang nomor 39 tahun 99 juga menjamin tentang hak masyarakat adat. Lebih khusus di dalam undang-undang otonomi khusus, Ya. itu juga mengatur tentang hak masyarakat adat. Artinya hak atas berkeluarga atau hak atas nikah atau hak atas perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat adat itu sudah dilindungi itu secara hukum. Gitu. Pertanyaannya adalah, atau kemudian yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu semestinya mengakomodir mengakomodir nikah adat ini dengan cara menerbitkan akta nikah, begitu. Begini. Apakah perlu ada produk hukum untuk kemudian mengatur agar biar misalkan Dukcapil juga kemudian tidak ragu-ragu dalam mengambil sikap, khususnya untuk pemerintah kabupaten, kota maupun produk hukum saya pikir penting juga untuk kemudian menjadi dasar legal toh bagi institusi ataupun institusi pemerintahan yang akan bekerja untuk mengurus administrasi tersebut. ya. Namun yang perlu Bung ketahui yaitu ini ada masalah diskriminasi yang sangat dahsyat di sini. Diskriminasi itu terlihat di kasus untuk penerbitan sertifikat hak milik dalam kasus tanah ya. Itu hanya dengan menggunakan surat pelepasan tanah adat, itu badan pertanahan bisa langsung menerbitkan sertifikat hak milik. Sementara nikah adat itu sampai hari ini oleh Dukcapil tidak mampu atau bahkan belum bisa menerbitkan akta nikah. Nah, padahal kalau kemudian kita dalami ke dalam antara surat pelepasan tanah adat dan perkawinan atau pernikahan adat itu kan sama, dua-duanya produk adat. Namun ada masalah apa? BPN bisa menerbitkan sertifikat hak milik, sementara Dukcapil tidak bisa menerbitkan akta nikah. Ini kan sudah jelas-jelas menunjukkan diskriminasi dalam penegakan hukum. Oke. Begitu. Nah, dalam konteks ini yang kembali lagi ke tadi menyangkut legalitas itu penting. Namun kalau kemudian kita lihat kembali ke dasar hukum yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai turun pada Undang-Undang Otonomi Khusus, itu tidak ada juga tidak apa-apa. Kenapa saya bilang tidak ada juga tidak apa-apa? Karena apa? Surat pelepasan tanah adat itu tidak ada itu dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Namun secara praktik digunakan oleh BPN. Kenapa? Ya salah satunya mungkin di hak masyarakat adat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Oke. Nah, semestinya si Dukcapil itu juga mengacu pada itu. Biar kemudian tidak ada diskriminasi, begitu. Namun yang perlu saya sebutkan lagi di sini, Bung,
Di tahun 2019 kami LBH Papua itu sudah mendorong biar ada draft awal untuk membuat kebijakan dalam konteks peraturan daerah tentang legalisasi pernikahan adat, yang tujuannya adalah biar kemudian bisa menjadi dasar agar Dukcapil itu bisa menerbitkan akta nikah. Pak Emanuel, terakhir apa saran dan solusi dari Pak Emanuel terkait dengan persoalan pentingnya untuk segera adanya penerbitan akta perkawinan adat? Silakan Pak Emanuel. Oke, yang pertama yang saya akan tegaskan di sini yaitu saya minta kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk segera melegalkan atau mendorong penerbitan peraturan daerah tentang penerbitan akta nikah atas nikah adat. Yang berikutnya kepada Kepala Dinas Dukcapil di Provinsi Papua dan Papua Barat serta kabupaten kota di dalamnya untuk menerbitkan akta nikah atas perkawinan adat. Nah, saya harap Kepala Dinas Dukcapil bisa mencontohi apa yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang menjadikan surat pelepasan tanah adat sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat hak milik. Dengan tindakan Dukcapil mencontohi tindakan BPN, maka dengan sendirinya akan memutuskan mata rantai diskriminasi. Kan nanti akan sangat lucu bicara tentang tanah yang adalah harta itu dengan segera didorong untuk adanya sertifikat. Namun kalau bicara tentang hak atas nikah yang kemudian akan melahirkan hak atas anak, hak atas tidak menjadi korban kekerasan, itu tidak diperlakukan sebaik. Ini kan akan sangat lucu dan akan sangat menyayangkan bagi para korban KDRT dalam rumah tangga yang terbangun dari nikah adat. Kasihan, mereka harus kemana untuk mencari keadilan? Semestinya Dukcapil harus berpikir jauh, jangan hanya berpikir singkat dan saklek. Apalagi Undang-Undang Dasar sudah mengakui hak-hak masyarakat adat itu kepada Kepala Dinas Dukcapil. Kemudian yang berikutnya kepada anggota DPR Provinsi Papua maupun Papua Barat yang adalah pembuat kebijakan. Nah, diharapkan kepada mereka untuk jangan tunggu lama, segera membuat kebijakan, entah menggunakan hak inisiatif kah atau menggunakan hak yang lain untuk segera mendorong ada peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk mendorong penerbitan akta nikah atas perkawinan adat. Lebih khususnya lagi kepada Dewan Adat Papua. Untuk menginstruksikan kepada seluruh dewan-dewan adat daerah di setiap wilayah adatnya masing-masing untuk mulai mendata praktek nikah adat dan biasakan menerbitkan surat. Jangan hanya surat pelepasan tanah yang Dewan Adat Papua mau
terbitkan, atau dewan suku atau kepala suku atau ondo mau terbitkan. Kalau bisa surat nikah adat juga kalian terbitkan, Ya, tapi biar supaya menjadi pengantar bagi si Dukcapil untuk menerbitkan akta nikah. Selanjutnya saya juga menghimbau kepada masyarakat umum untuk tidak menyalahartikan dorongan kami terkait penerbitan akta nikah atas perkawinan adat ini. Salah artikan yang saya maksudkan di sini yaitu jangan sampai ada yang berpikir ini akan melegalkan poligami. Begitu. Kalau memang poligami itu kan yang melakukan adalah si bapak dan ibu, entah ibu kedua, ketiga, tapi kan anak tidak melakukan itu. Apakah kesalahan ibu bapak itu kemudian kita mau gantungkan ke mau menumbalkan hak anak untuk mendapatkan identitas, hak anak untuk mendapatkan warisan? Bayangkan, anak dari istri kedua itu tidak akan dapat warisan dari bapaknya. Semua dikuasai oleh anak dari istri pertama. Ini kan tidak adil. Coba lihat praktek dalam keluarga yang bapaknya poligami tapi bapaknya PNS. Yang masuk hanya anak-anak dari istri pertama. Terus anak-anak istri kedua tidak punya hubungan. Secara hukum mereka adalah anak biologis dari bapak yang PNS ini. Oke. Begitu. Jadi kita bicara hak anak. Selain bicara hak anak, apakah kita tega melihat istri kedua atau istri ketiga menjadi korban kekerasan dan dia sangat sulit untuk mendapatkan hak atas keadilan? Apakah itu kita tidak salah dengan memilih sikap yang seperti sudahlah, kamu karena istri kedua tidak apa-apa kamu dipukul dan kamu tidak harus mendapatkan hak atas keadilan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka secara otomatis kita dan pikiran kita untuk kemudian tidak memberikan jaminan hukum ini sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM terhadap si korban tadi. Begitu. Jadi di sini ya kita minta agar masyarakat harus juga luas melihat ini, jangan sempit. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Emanuel. Sayang sekali waktu kita juga terbatas. Terima kasih sudah mengisi dalam channel Popo Insight dan kita akan masih punya banyak topik-topik diskusi menarik di waktu yang akan datang. Dan juga buat kawan-kawan terus ikuti channel Popo Insight. Jangan lupa untuk yang belum subscribe segera subscribe, dan juga yang sudah subscribe jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Kawan-kawan tidak dilarang sedikit pun, ya. Tidak ada yang akan marah kalau kawan-kawan berkomentar. Mau marah silakan curahkan pikiran dan pendapat kawan-kawan dalam komentar biar kami terus melakukan evaluasi. Terima kasih, dan juga kawan-kawan yang di mana saja berada. Salam hormat dari saya Teddy Wakum, dan sampai jumpa dalam diskusi yang akan datang. Terima kasih.